Terima kasih banyak, let's go. Ya. Aman. Oke, rahasia dan tips untuk bikin konten viral. Saya pengen ke depan tuh orang bikin konten itu udah langsung kalau misalnya dia butuh pendanaan mereka bisa. Lagi. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Suara. Di depan kalian sudah ada setumpuk mystery card berisi pertanyaan. Silahkan dijawab dan selamat berdiskusi. Oke, ini sebetulnya udah pemimpin semua ya. Waduh. Pemimpin masa kini mestinya. Waduh. Oke, kita ambil pertama. Oke. Jadi kita arah jarum jam aja ya. Siap. Oke. Ya, Pertama Kakak baik. Chandra, Kakak Andovi, terus Kakak Devina. Ceritain dong awal dari YouTube journey kalian. Wah, oke. Ya, ini panjang banget sih. Jadi, Pak Sandi, saya itu mungkin bersama dengan Andovi di sini adalah generasi pertamanya YouTuber Indonesia. Karena saya sendiri masih ingat channel YouTube saya itu berawal dari tahun 2008. Mei 2008. Jadi udah sekitar 16 tahun. Itu diawalin dengan iseng. Benar-benar dengan iseng aja. Karena YouTube di saat itu kan belum ada masa depan. Kita belum melihat YouTube bisa jadi platform untuk terkenal, platform untuk mencari Itu udah uang dijual bahkan. ke Google. YouTube udah jadi Udah. bagian dari Google. Saat itu belum? Belum, YouTube baru 2014-15. Ya, Ya, pokoknya belum. saat itu belum ada dan kita cuma iseng aja mau bikin video, mau menunjukkan apa yang kita suka bikin gitu. Itu awal mulanya tahun 2008 pada saat saya SMP. Jadi benar-benar YouTube nggak tahu nih jadi apa, udah emang suka berkarya aja, suka bikin aja di saat itu sih awal mulanya. Ya. Sebenarnya jawabannya panjang banget, tapi gue pendekin juga. Ya. Chandra 2008, aku 2011. Dulu pengen jadi penyanyi. Jadi mimpiku sampai sekarang pun pengen menjadi penyanyi. Tapi ada mimpi, ada realita, ada kenyataan. Di dulu Sama itu ceritanya kayak gue main basket. Sampai Mimpinya tuh pengen jadi pemain main basket. Aduh. Sama. Pemain Tapi pas Kobatama, tapi jadinya pemain Liga Senin pagi jadi. Tapi pas ada jawaban main basket itu. Iya, jadi awalnya upload video-video nyanyi di YouTube, cover lagu, nggak ada yang nonton. Abis nggak ada yang nonton, kebetulan sekolahnya di India, nggak ada yang ngikutin mama diplomat, balik ke Indonesia, masuk ke UI. Pas di UI bareng sama Kajo, jadi Kajo waktu itu di Fisika UI, aku di FAUI, bikin video-video sketsa. Sketsa pertama tuh 10 tips sukses masuk UI. Yang tadinya video-video nyanyi cuma dapat 300 views, itu pun aku cuma refresh doang. Itu pun jujur, zaman itu kan kalau Iya, refresh iya. video, Buat nyari views ya. iya, dan Kita zaman dulu refresh refresh aja. cuma bisa sampai 301 views. Iya, Zaman iya, dulu. iya. Pas bikin video 10 tips masuk UI, yang nonton 5.000. Di saat itu 5.000 views tuh Banyak. wow, di saat itu kayak wow. Nah, udah achievement. Iya, achievement. Abis tuh bikin lagi video namanya Modus. Pas bikin video Modus, yang nonton 20 ribuan. Tiba-tiba ditarik sama Raditya Dika untuk main Malam Minggu Miko. Jadi itu the start of the YouTube career. Tapi sama kayak Chandra, we started for fun. Nggak tahu ada masa depan, belum dapet duit sama sekali. AdSense baru masuk 2015, 2016. Itu baru AdSense baru masuk. Ya, that's the start. Itu cerita sangat pendek ya. Panjangnya juga ada banget. Kalau saya awalnya ini masak-masak juga sama ya. Maksudnya kan di awal juga kita nggak kebayang juga gitu masak-masak tuh bisa sampai segimana sih, harus ngapain sih, karena memang pada saat itu samplingnya juga yang masak-masak nggak gitu banyak gitu. Terus mulai itu tuh kayak 2019-an sih, emang saya anak-anak baru. Nah cuman memang secara eksponensial growth-nya itu kita rasakan di saat pandemi COVID. Jadi kan memang banyak sekali newbie-nya memasak itu mereka mencari resep. Nah di situ cukup kerasa sih impact-nya, jadi tidak sekenceng sekarang. Dulu lebih kenceng. Kalau sekarang udah normal lagi kayaknya. Aku mulai 2019, awalnya bohong banget, terus begitu jadi menteri langsung cuk. Gitu. Oke, next time. Oke, next. Ini berarti Chandra yang ambil. Oke, iya. Ini menarik. Ini Siap. Yang ini? Ini dulu justru. Oh, ini ada. Oh, ini kenapa coklat? Ini Spesial spesial coklat. kayaknya nih ya. Oke. Coklat. Wah, Wah. Apa tuh? Yeay, makan-makan. kita makan-makan. Ini pasti salah satu UMKM kita nih ya. Wah, mantap. Dibacain dong, Betul. dipromosiin dong. Ini tulisannya adalah alami.
Skotel alam. Skotel alami. Wow. Belanda perang sana sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cakap. Waalaikumsalam. Izin, ini seperti biasa ada titipan dari UMKM kita dari Skotel Alame. Skotel Alame. Ada Arab tuh Alame. Alamak. Terima kasih Bang Chandra, thank you. Saya siap support. Ini dari produk UMKM, ini produk unggulannya Pak. Dari Skotel Alame ini produk unggulannya, ini namanya spaghetti panggang. Dan ini salad buahnya, dan ini produk unggulan. Awalnya tuh makaroni Pak, dan ini resep yang langsung dikasih tipsnya sama Putri Habibie. Wow. Super enak pasti. Betul, dan ini bisa dipesan secara online aja, via Instagram, dan juga bisa via WhatsApp. Yang penting bukan via Balen. Bukan nyanyi. Jokesnya cepat ini. Oke. Wow. Dia audisi buat agak lain tuh. Iya. Saya Oki jadi ding, makanya enggak. Oh, wow, cepet lagi. Wow, ini. Aduh, Chan, kita beban dong, Chan. Kita jokes Oke, ini titipan dari UMKM kita, jadi tinggal maksudnya nanti setelah buka puasa Bapak, tinggal dinikmatin. Dan saya juga seperti biasa ada titipan buat Andovi. Oh, ada apa? Titipan dari netizen, katanya kalau mau pamit dari itu pamit beneran, jangan balik lagi. Betul. Itu titipan yang bagus. Iya. Titipan bagus. Karena memang Pak Andovi ini dulu pernah pamit dari YouTube. Betul, aku pamit dari Saya kira pamit beneran, ternyata pindah ke narasi. Tapi salut sama Andovi Pak sekarang. Sekarang Andovi mulai berani, sering bikin konten-konten sindiran. Dan sekarang merapat ke Bandana buat cari pelindungan. Oke, jago juga nih. Oke, jago. Bang, baru sadar ya, bikin konten sindiran ternyata butuh sandaran. Bagus. Tapi salut lah sama Bang Andovi, walaupun sibuk, dia masih bisa menyempatkan datang ke sini dan tepat waktu, Pak. Soalnya nggak tepat waktu kan lulus dari UI. Tak lulus tepat waktu dari UI. Ini riset. 4,5 tahun. Dan buat Bang Chandra juga ada titipan. Oh, siap. Dari netizen juga, katanya tolong kembalikan YouTube seperti dulu. Karena kita tuh nggak butuh konten settingan, kita tuh nggak butuh konten drama. Yang kita butuh tuh cuma konten orang-orang bersinnya. Aduh, saya itu. Ini riset nih. 10 tahun lalu. Oke. Betul, tapi memang salut lah sama Bang Chandra Liao ini salah satu YouTuber yang luar biasa. Dan mereka berdua dulu punya tagline namanya YouTube lebih dari TV. Tapi sekarang kerasakan orang-orang yang ngurus TV pindah ke YouTube. Bang Chandra luar biasa. Dia terkenal juga salah satunya dengan lagunya itu Nggak Apa-apa Jelek Yang Penting Sombong. Gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Kenapa bikin lagu itu? Baru sadar ya nggak diajak kata-kata swag. Ya. Wow. Betul, itu tahun yang sama. Gak apa ya? Wow. Wow, research. Enggak, kalau saya lebih kayak saya bisa sendiri kalau dia butuh bareng-bareng gitu. Takut roasting gua. Kan oke roasting kita. Salah. Ini buat kakak mohon maaf sebelumnya kalau buat Kak Devina nggak ada titipan. Soalnya Kak Devina ini salah satu master chef dan juga jago nulis. Jadi selain jago masak dia juga jago nulis. Jago nulis catatan baik hidupnya. Jadi saya. Oke. Jadi saya nggak ada catatan buruk Kak. Yang buruk itu cuma akhlak saya aja. Jadi nggak ada catatan buruk. Tapi kakak ini luar biasa jago masak. Tapi saya yakin sih sejago-jagonya Kak Devina masak pasti belum pernah masak yang namanya gemblong. Belum pernah kan? Pernah. Oh pernah. Resepnya kurang. Resepnya belum, tapi pernah. Oke. Tapi luar biasa lah buat ketiga narasumber kita hari ini. Boleh tepuk tangan dulu. Tuh, ini kita juga udah. Nah, pas ini gimana? Bukan, seperti biasa pasti. Enggak, jangan nih parah lu. Abang nagih mulu kayak panjang pinjol saya. Aduh. Nagih mulu. Pak Sandi ini karena seorang menteri, namanya Sandiaga Uno. Kalau penjual kopi namanya Sandiaga Cappuccino. Iya. Oke, next card. Oke. Apa rahasia dan tips bikin konten viral? Oke. Ini siapa yang jawab duluan? Dari ya Nanti gua dulu. Ya, Oh, Anda saja dulu. Oke.
Jujur ini gue juga nggak tahu jawabannya. Ini jujur ya. There is no secret, to be honest. Tapi yang ada pasti lu mencoba sebisa mungkin untuk nge-hit the fundamental basics dulu. Nah, fundamental basicnya apa? Ini kamera gue, master berarti ya? Fundamental basicnya apa? Make sure apapun kontennya engaging. Make sure 10 detik pertama itu harus orang-orang nggak bisa swipe up atau langsung skip. Dipastikan topik ini relatable dan kena ke hati-hati masyarakat. Nah, apakah kalau tiga hal ini lu dapet akan tentu viral? Belum tentu. Tentu ada caranya lain untuk viral, tapi cara-cara yang buruk nggak akan gue kasih tahu. Karena ini melawan prinsip pribadi. Jangan pakai konten-konten viral dengan prinsip-prinsip yang salah, pakailah dengan prinsip-prinsip yang benar. Karena itu jauh lebih sustainable dan long lasting. Ya. Jadi itu gue. Silakan Evita. Oke, kalau dari saya kan mungkin seputaran makanan nih. Kalau makanan dilihat-lihat memang topik nomor 1 sih. Mau di YouTube, mau di di short video. Jadi kayak jangan bikin makanan yang orang tuh nggak bisa ngebayangin rasanya tuh kayak gimana gitu, yang kayak terlalu unik atau itu kadang nggak kena gitu. Terus kita juga bisa nebeng ibaratnya sampling yang memang udah pasti orang-orang suka. Misalnya contoh nasi goreng merek tertentu kan itu viral misalnya, kita bisa ngikut juga ke resep-resep atau makanan-makanan yang memang lagi naik gitu. Cuman ya memang balik lagi kalau makanan juga harus sustainable ya. Jadi walaupun kita ngejar viral, kadang saya pun melakukan itu, nyobain, tapi kalau menurut saya rasa yang nggak enak, nggak kepake, udah jangan di-post gitu. Karena kan orang nyoba nanti ya, nyobain recook terus tiba-tiba nggak enak, ya kita seluruh channelnya malah jadi nggak dipercaya kayak gitu. Jadi ada yang nggak enak tapi tetap bilang enak, berarti ada dong? Ada. Itu saya gue mancing itu. Oh enggak, tapi ini bukan maksudnya mau menjatuhkan, pasti akan ada yang seperti itu. Kita... Komen di bawah siapa? Nah, ini engaging, biar engaging kita. Okay. Nanti abis ini ya. Pas sih, nggak tahu. Super nggak tahu dan nggak punya waktu untuk belajar karena kadang-kadang bikin konten viral, kadang-kadang enggak dan ini kayaknya udah masuk ke dalam satu section yang udah lebih banyak yang lebih ahli dari saya. Jadi pokoknya saya lakukan apa yang di setting sama Putri sama Almer gitu aja. Siap. Oke, rahasia dan tips untuk bikin konten viral. Pertama itu mungkin yang dibilang-bilang tadi oleh Andovi Devina itu sudah. Kalau dari saya sih lebih kayak nggak perlu ada ekspektasi kalau kita bikin konten langsung viral. Viral itu bisa muncul dari konten kita yang sudah kita pernah bikin udah lama ataupun lebih lama lagi gitu. Jadi fokusnya adalah nyaman saja untuk berkonsistensi gitu. Jadi ketika nyaman konsistensi untuk bikin konten, percaya 1 bulan ke depan atau mungkin 2 bulan atau mungkin bisa setahun, kita nggak pernah tahu, bisa aja viral konten kita yang pernah bikin waktu itu. Jadi balik lagi ke basis paling pertama adalah start bikin, kedua konsistensi, ketiga terus jadikan fokus kalian tuh adalah bikin konten-konten ini karena nggak bisa ekspektasi saya sudah bikin konten sebulan 2 bulan kok nggak viral ya, nggak bisa dengan attitude seperti itu. Fokus tuh bikin terus, one day pasti yakin akan ada yang viral dari konten-konten yang Anda bikin. Itu dia teman-teman, itu aja hasilnya. Jadi inti dari canda kita nggak usah fokus ke hasil doang, tapi prosesnya kan. Tapi sekarang kan lebih gampang viral ya kayaknya konten-konten. Dibanding maksudnya angkatan dulu tuh hebat banget karena lebih susah Pak, jauh dibanding kayak TikTok, Instagram buat naiknya gitu. Kita next ya. Siapa konten kreator favorit kalian dan kenapa? Waduh. Kalau di Indonesia mah ini Pak, kakak-kakak ini. Kontennya udah kualitasnya karena kita di sini. Karena kita di sini ya. Enggak beneran. Cuman kalau saya kan memang nggak mungkin bikin jadi kayak film sinematografi gitu-gitu karena saya memang masak gitu. Tapi kalau di bidang masak pun pastinya banyak yang jadi referensi. Kayaknya kalau saya namain sekarang agak bingung ya, baik di luar negeri ataupun dalam negeri gitu. Jadi masing-masing segmen ada favoritnya masing-masing. Cuman kalau ini udah pentolan-pentolan ini Pak. Nanti mungkin abis ini. Iya, tentunya. Waduh, jadi mahal. Iya, tentunya. Bapak nonton nggak konten-konten? Nonton. Awal-awal malah dulu waktu pandemi kita sempat angkat bagaimana sih kreatif prosesnya dimulai oleh Andovi waktu itu. Tapi saya tuh
dia ini mungkin salah satu orang yang paling talented yang menurut saya setiap minggu, setiap weekend ini amaze me. Namanya Jimmy Fallon. Oh ya, Jimmy Fallon. Jimmy Ya, ya. Fallon itu range of ability atau untuk menjadikan suatu percakapan menjadi suatu yang sangat konten yang sangat menghibur maupun informatif itu luar biasa. Dia bisa nyanyi, dia bisa dance, dia bisa dia bisa games dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau dibilang satu seluruh dunia ini kan karena ditanya mungkin Jimmy Fallon. Iya, memang versatile sekali Jimmy Fallon, bisa semua. Oke, siapa content creator favorit saya? Kalau di luar itu saya harus ke ini adalah salah satu content creator yang jadi OG-nya YouTube juga sebenarnya. Namanya itu Ryan Higa. Jadi Ryan Higa itu adalah generasi pertama juga ya, YouTuber bahkan bukan YouTuber Indonesia lagi atau YouTuber negara mana, benar-benar generasi pertama content creator di sosial media gitu, namanya Ryan Higa. Itu jadi patokan saya dari dulu karena konten yang dibikin oleh beliau, walaupun sekarang udah nggak bikin lagi, dulu tuh dia bisa menggabungkan apa yang ramai di sosial media di internet dijadikan sebuah sketsa komedi yang menghibur gitu. Dan di saat itu untuk ide itu atau pemikiran itu muncul di generasi pertama itu kan kayak ibarat nggak mungkin atau bahkan segelintir. Kalau sekarang kita udah bisa ngelihat banyak sekali kreator dengan sketsa komedi yang menyentil atau menghibur. Tapi pasti itu gara-gara turunan dari sekian banyak konten kreator akhirnya jadi yang seperti sekarang. Tapi kalau untuk generasi pertama itu Ryan Higa, dia untuk came up dengan originalitas itu jadi patokan kenapa jadi favorit saya. Gimana ya cara menciptakan original gitu, dan itu Ryan Higa buat saya. Itu. Iya. Sama sih, sama-sama Chandra, tapi kalau untuk dalam negeri, untuk sekarang ada namanya konten kreator namanya Acejo, Axel Christian Jonathan. Dia bikin suatu series namanya Kelas Rakyat, bagus banget, check it out. Nah, itu dia. Yes. Keren banget. Oh, aku lagi ya? Iya, balik lagi. Tinggal Tinggal 4. Bagaimana caranya kok bisa pas ya? Iya, Bagaimana cara caranya pas. Kemenparekraf dan negara mendukung konten kreator lokal? Nah, nih seperti yang kita lihat, tadi saya mention kan Jimmy Fallon. Terus sebetulnya itu sekolahnya itu Saturday Night Live kan. Di Saturday Night Live itu mereka bisa memonetisasi konten-konten mereka itu menjadi mulainya dari TV sebelum YouTube. Sekarang udah dilakukan amplifikasinya melalui beberapa platform, salah satunya YouTube. Itu adalah melalui hak kekayaan intelektual. Jadi sekarang kita sudah punya PP nomor 24 tahun 2022 yang memberikan penghargaan kepada hak kekayaan intelektual itu untuk bisa menjadi objek pembiayaan. Jadi misalnya kontennya Andovi yang udah konsisten selama bertahun-tahun, revenue-nya bisa dimonetisasi tanpa harus memberikan jaminan tambahan, konten tersebut bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Jadi ini menarik. salah satu terobosan kita, walaupun per hari ini masih semuanya pilot project, belum ada yang jadi kayak beli mobil udah bisa pinjam duit gitu loh. Saya pengen ke depan tuh orang bikin konten itu udah langsung kalau misalnya dia butuh pendanaan mereka bisa, yaitu melalui perbankan atau pinjaman yang non perbankan. Luar biasa. Menarik. Pas ya ke saya. Mantap. Pas banget. Iya. Mas Ini banget. nggak usah dijawab karena yang lain. Iya. Karena nggak. Kecuali next Menteri Oh, iya. Pariwisata. Waduh, jangan. Cocok Tapi sih. ngomong-ngomong pertanyaannya mendukung konten kreator lokal, kan saya konten kreator lokal. Saya ada project namanya Rewind Indonesia, Pak. Boleh dibantu mungkin tahun ini. Oh, boleh. Bagus tuh. Boleh. Masuk. Iya. Rewind Indonesia 2024. Rewind Indonesia 2020. Oke, next ini kita. Teman-teman sebentar, kita ada challenge dulu tebak-tebakan. Hey, Oke. langsung. Oke, tebak-tebakan. Adalah mudah sekali. Oke. Pasti teman-teman tahu. Oke. Oke, aku bacain ya. Tebak ini siapa? Wah. Aku YouTuber suka makan, suka keliling Indonesia. Seketika aku ngalamin hal sial yang memalukan.
saat aku review makanan kursiku patah. Max Carlos. Gue nggak sama-sama nggak dapet. Nggak apa, saya mengikuti aturan. Kalau ada hukuman saya ikutin kok. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Makan ya satu ya. Iya, yes. Terima kasih banyak, let's go. Ya. Aman. Pahit banget ya punya pare. Wow, pahit. Oh. Next Ya, saya bisa boleh. lah. Next Carlos. Udah. Wow, ini wow. Guys, ini pahit banget. Ya pare lah. Ayo. Next question. Yang terakhir nih. Aku suka nge-vlog. Aku sudah lama menjadi YouTuber. Kini aku beranjak remaja, aku ngonten bareng abang aku. Aku sempat viral banget karena aku beli ikan. Siapakah aku? Oh, si Cupang. Dwi Siapa? yang belikan cupang kan? Namanya siapa yang belikan cupang? Dwima. Namanya kayak yang bikin teori ini manusia evolusi. Darwin. Dwin, Darius. Darwin kan evolusi. Dar. Kalau nggak bisa jawab semuanya makan kecuali bapak. Karena Iya. Bisa gitu ya. Darwin ikan cupang. Darwin. Ada yang nyerah ya. Zawin. Dawin. Tadi gua ngomong Dawin. Di mana? Diwan. Lu makan juga. Itu clue-nya. Itu clue terburuk yang pernah saya denger. Darwin, Diwan. Lu makan juga ya? Diwan ikan cupang kan? Nggak ada hubungannya dari Diwan, iya makasih. Tolong dong. Putri makan juga. Putri makan ya. Putri makan. Putri makan juga Putri. Tapi dia belikan cupang kan? Iya bener. Nah, tapi- Aduh, next time saya nggak mau kasih ini lah, nggak mau Ini kasih pahit clue, banget. Ya, salah. pare pahit. Ya, emang Iya, lumayan. pahit kan? Ya pahit banget. Sebenarnya cuma kurang Saya sambal terasi mesti kan? Kak Davina olah dulu biar enaknya. Hmm. Baik banget. Pahit banget kan? Pahit banget. Masuk Kak. Oke, lanjut. Lanjut nih. Oke. Saya ya. Ini. Oke. Yang ini ya. Oke. Tinggal Oke. berapa nih? Tinggal 3. Oke. Oke. Bagaimana pandanganmu tentang masa depan ekonomi kreatif Indonesia, terutama di bidang konten kreator? Wah, ini saya yang jawab dulu baru ditanggapin ya. Iya. Kita sih benar-benar bisa melihat ini ya perkembangan konten kreator di Indonesia dulu ya pertama ya. Itu kan nggak berhenti-berhenti. Kayaknya sih kita udah di batas sangat-sangat aman banget ya, karena ibarat konten kreator nggak bakal selesai atau mati lah gitu. Dan karena saya juga bidang yang konten kreator sudah melewatin 15 tahun berkarya, itu salah satu buktinya kalau konten kreator tuh memang nggak akan pernah selesai dan akan jadi masa depannya. Jadi ya paling sih balik ke kita semua harus aware akan situasi di mana konten kreator jadi patokan terus. Dan kalau dari saya sih yang saya pengenin sebenarnya kita semua tuh punya kayak semacam entah sistem atau ini bukan konten creator ini kita harus sahkan dulu. Nah itu sebenarnya satu hal yang saya belum pengen banget sampaikan, karena kita secara konten creator tuh belum sah jadi profesi ya, ya kan? Kayaknya baiknya nggak tahu gimana caranya ya kita sahkan biar nanti juga ada rules yang kita juga bisa pegang gitu loh, ketimbang kayak inilah konten creator ini kita tanda kutip nggak jelas. Ya. Semuanya pengen rapi, semuanya pengen lancar-lancar aja. Jadi konten creator jawabannya itu sih. Maksudnya kedepannya adalah konten creator gitu. Kalau saya sih ini ya, menurut gue kata kunci di sini adalah masa depan. And to be honest, I'm scared. Kenapa? Karena I'm really scared about anak muda zaman sekarang yang tidak tahu bagaimana dan secara etis menggunakan AI. I think the biggest challenge of our country nanti, apalagi Indonesia Emas 2045, is AI is gonna take over the world, whether we like it or not. How do we integrate it? Bukan cuman bagaimana content creator memakai AI untuk menggampangkan produksi dan membuat produksi jadi lebih gampang. Tapi how do we live with it? Bagaimana cara kita mendeteksi konten AI? Apa etisnya AI? Nah ini PR yang berat bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia. Tapi kan sejarahnya kan selalu Indonesia selalu 2-3 steps nunggu dulu Amerika Eropa ngapain. Nunggu Cina ngapain dulu. So it's something that I don't know the answer to, and
most people in Indonesia, most people in the world don't know the answer to. Masih nggak takut nih AI mainnya gimana. Tapi karena kata kunci yang masa depan, bagaimana kita mengintegrasikan AI dan content creator dengan baik dan benar. Iya, karena AI adalah... Itu yang serem banget. Benar, AI kan masa depan. Iya. Ya, mungkin nggak bakal mati juga. Tapi AI adalah sebuah alat, bukan sebuah pengganti gitu. Bukan sebuah pengganti SDM-nya gitu loh. Betul. Justru pembantu dari SDM tersebut. Dan sekarang yang takutnya, Pak Sandi, sekarang ada konten kreator di Instagram dan di TikTok. All their content is made from AI. In one sense, it's good. In another sense, jadinya kita benar-benar nggak bisa membedakan mana yang AI atau enggak. Is it dangerous or not? Ini jadinya perdebatan filosofis yang sangat-sangat dalam, butuh waktu yang lebih lama untuk berbicarakan. Tapi ya itu, AI. Ya itu sih. Oke. Kalau buat saya sih secara ekonomi kreatif Indonesia untuk saat ini mungkin pendapat saya menjanjikan sih Pak. Karena sebenarnya buat saya memang spektrumnya konten kreator ini kan luas. Kalau dulu mungkin kita ini seperti yang kakak-kakak ini lakukan, lebih ke kreatif, bikin video yang menggantikan TV dan lain-lain. Tapi saya rasakan sendiri bahwa saya menjadi konten kreator memang fokus masak di rumah gitu. Jadi saya selaku ibu rumah tangga yang masak di rumah. Dan itu memang hasilnya pun dapat maksudnya mendukung ekonomi juga gitu. Karena di mana sekarang kan kita bisnis modelnya konten kreator ini kalau dulu awal-awal YouTube tuh hanya AdSense. Sedangkan sekarang banyak sekali sih yang bisa digarap mulai dari misalnya kolaborasi sama brand, terus juga macam-macam. Sampai sekarang tuh ada juga perusahaan luar tuh yang mendanai Pak konten kreator gitu ya dari jumbo-jumbonya dari China dari mana. Nah kalau secara itunya memang kayaknya itu akan lebih menjanjikan untuk orang-orang tuh dedikasi secara penuh waktunya untuk membuat konten di rumah dan bisa survive. Kalau sekarang banyak sekali memang konten creator yang maju hanya dengan handphone doang gitu. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga juga kita kadang kalau lagi ngumpul cooking demo banyak sekali sekarang yang tertarik menjadi content creator gitu. Tanpa harus mungkin ya ini kalau yang skillnya kayak bikin rewind gitu kan Pak udah angkat tangan. Saya nggak bisa. Cuman maksudnya di luar itu banyak nih yang kebagian juga gitu untuk bisa survive di perkontenan. Saya optimis. Pertama, ekonomi kreatif kita sudah menyumbangkan 8% daripada PDB kita. Jadi ini menjadikan Indonesia di posisi 3 besar dunia. Ya. Jadi kalau lihat dari 17 subsektor ekonomi kreatif dan 17-17-nya itu adalah lahannya content creator untuk menciptakan improvisasi, menciptakan banyak-banyak konten yang semuanya berpusat kepada ekonomi kreatif. Saya melihat bahwa ini akan menjadi lokomotif pembangunan Indonesia dan di tahun 2030 kontribusi ekonomi kreatif itu bisa mencapai 12% kepada produk domestik bruto kita yang bisa di atas pertambangan. Jadi ekonomi kreatif menggantikan ekonomi ekstraktif karena ekonomi ekstraktif ini kan sekitar 11%. Jadi siapa actors-nya, players-nya kalian semua. Nah, kalau bidang content creator, yes, AI tadi baru lihat ada satu produk AI yang baru kita sebagai UMKM nggak perlu mengupdate terlalu sulit lagi sekarang sosial media kita semuanya udah bisa dengan AI. Kita udah bisa setting, tapi menurut saya yang nggak bisa dikerjakan AI sekarang ini karena konten-konten ke depan itu lebih personalized, lebih localized, lebih customized, and kalau misalnya saya ngelihat kan kalau AI nge-brief kita tuh masih panjang karena dia ambil datanya banyak sekali dari metadata di mana-mana. Tapi kalau kreator-kreator kita bisa menyampaikan pesan gitu dengan sangat singkat, jadi smaller in size, lebih concise dan lebih nyampe ke audience kita. Jadi AI saya worry, tapi sama seperti kita worry dengan social media dan inovasi lainnya, EV dan lain sebagainya. Manusia tuh punya cara untuk terus melakukan inovasi dan kreativitas sehingga akhirnya AI dipakai menjadi pembantu kita justru mempermudah ya Pak ya, mempermudah pekerjaan dan lebih irit. Oke, final one. Yes, oke. Berarti yang bukan Devina. Oh Devina, silakan. Oh iya.
Satu pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari menjadi seorang content creator. Wow. Jujur banyak banget. Jadi saya itu bukan tipe yang bisa ngomong maksudnya depan kamera atau suka tampil gitu, enggak banget sama sekali. Tapi begitu saya jadi content creator, banyak yang lebih sadar gitu, lebih terbuka kayak oh ternyata small things to matter dan lain-lain. Dan menurut saya satu yang penting sih, walaupun kita ngonten setiap hari dan lain-lain, jangan lupa untuk kitanya juga harus ikut berkembang gitu. Jadi mungkin Devina yang 5 tahun lalu sama Devina yang sekarang harus udah berkembang itu, ada growth-nya juga, karena kalau enggak ya kita sama nggak bisa sustain gitu. Jadi walaupun awalnya saya sekarang misalnya di content creator, saya dapat kesempatan ketemu orang-orang hebat ya, termasuk mau dari ya korporasi atau dari ya ini individuals gitu. Jadi mungkin sekarang pembelajaran tersebut saya bisa nggak konten doang nih, jadi bisa misalnya bangun bisnis atau apa gitu sih Pak. Jadi banyak kita bisa belajar tapi secara yang lebih cepat gitu, privilege-nya lebih di situ. Kalau buat saya 2 hal. Pertama, ability to listen. Ternyata waktu saya mulai itu habis 2019 Pilpres kan, akhirnya saya mulai buat konten. Ini mengharuskan saya untuk lebih banyak mendengar. Dulu sebagai politisi itu ngomong terus gitu. Tapi begitu jadi content creator tuh kita malah harus banyak menyerap, harus banyak mendengarkan dan harus banyak belajar. Yang kedua, humility. Menjadi harus lebih humble, karena kadang-kadang kita berpikir ini konten yang bagus banget dan buat saya ini sangat menarik, pasti menarik juga buat orang, belum tentu. Belum tentu. Jadi humility, menjadi humble untuk bisa menerima, menjadi ya makanya saya selalu bilang kan konsep dari seorang content creator itu kerja 4 kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Yang kita kontrol itu prosesnya, hasilnya udah di luar kekuasaan kita. Ya, wow, mantap Pak. Jawaban lu udah bagus, ini bagus nih. Chan, ini beban besar nih Chan. Ini tuh kalau di komedi rule of 3, yang ketiga yang lucu Lucu. aja. Oke, kalau satu pelajaran berharga saya sebagai content creator sih adalah, content creator itu adalah journey saya menemukan diri saya itu apa gitu loh. Karena di saat saya nggak tahu nih mau ngapain, saya terjun bikin konten, ternyata saya sukanya menjadi seorang filmmaker. Dari dulu tuh nggak pernah ada tahu tuh maksudnya arahnya kemana hidup gitu. Tapi karena content creator jadi ada motivasi untuk sukanya lagi suka bikin apa ya? Cobalah suka, karena saya sebelum jadi content creator, saya tuh jatuhnya content creator yang diawalin dengan main sulap dulu, sulap kartu. Itu dulu pertama. Kedua itu jadi seorang beatboxer. Gitu lah. Dan abis itu lanjut lagi bikin editing sampai bikin video-video lah. Dan di saat itulah saya menemukan kayak, kalau saya nggak jadi content creator untuk bikin konten-konten sulap saat itu, beatbox, saya mungkin nggak ketemu diri saya sendiri, maunya jadi apa gitu. Dan itu pelajaran yang paling berharga sih. Mungkin buat teman-teman semua yang merasa hidupnya lagi belum tahu mau kemana, push aja jadi content creator, one day you'll find yourself di bidang ini gitu loh. Jadi apa? Ya itu jawabannya bagus banget sih Chan. Gue nggak ada. Dan Beban. Aduh. Pressure. Nah, berarti lu lucu aja. Ini pertanyaan terakhir lagi. Dan gue sih setuju banget sama Chandra. Kalau gue bisa nambahin sedikit aja, people always forget apa sih artinya content creator itu apa. Kata kuncinya itu di content, CONTENT. Kalau kalian buka ke Google, kalian search content itu artinya apa, orang tuh selalu lihat isi ini. Enggak, sebenarnya content is to be content, to be happy, to be satisfied with oneself. So to be content is actually very philosophical. Sebenarnya sangat dalam loh. Bagaimana lu mau membahagiakan orang lain kalau lu sendiri nggak bahagia? Yang gue dapet sama kayak Chandra, you find out who you are along the way. Tapi banyak orang membuat konten, step pertama adalah apa yang orang lain pingin nonton nih. Tapi sebenarnya enggak. Step pertama adalah apa yang sebenarnya bikin lu bahagia. Dan kemungkinan besar dari kebahagiaan lu bisa membahagiakan orang lain. Gue tahu itu jawaban sangat-sangat meta, sangat-sangat aneh, sangat-sangat... Iya, terima kasih. Bagus banget.
Jujur. Itu Bang Aruf. Terima kasih. Itu setuju. Itu konten itu benar banget. To be content is to be happy with yourself. Itu definisi yang orang pasti Lupa. iya lupa. So, konten tuh apa isi bang? Konten tuh ini bang. Ini. No, it's to be content, to be happy. Itu sih. Keren. Dalam. Semangat.